Dalam beberapa cara, teman-teman yang dikenal dan terkenal dari penyebab masih mendukungnya, beberapa, sepertinya, bahkan secara keagamaan, dalam nama real politik dan efisiensi. Tetapi sebagian besar aktivis mencari jalan keluar yang baru. Munculnya gerakan BDS, melalui ajakan untuk tindakan semacam itu oleh masyarakat sipil Palestina di dalam dan di luar Palestina, minat dan dukungan yang berkembang untuk solusi satu negara, dan munculnya kamp perdamaian anti-Zionis yang lebih jelas, meskipun kecil, di Israel, telah memberikan pemikiran alternatif. Gerakan baru ini, yang didukung oleh aktivis di seluruh dunia dan di dalam Israel dan Palestina, bermodel pada gerakan solidaritas anti-apartheid. Ini menjadi jelas dengan prominennya BDS sebagai taktik utama selama Israel Apartheid Week. Apartheid sekarang menjadi istilah umum yang diterima dan digunakan oleh aktivis mahasiswa demi penyebab Palestina. Baru-baru ini, ada upaya ilmiah untuk memperluas penelitian perbandingan tentang kedua studi kasus tersebut, yaitu apartheid di Afrika Selatan dan Israel, Palestina, dalam paradigma kolonialisme pemukim. Kolonialisme pemukim adalah penyempurnaan konseptual pada teori dan sejarah kolonialisme. Gerakan pemukim yang mencari kehidupan dan identitas baru di negara yang sudah dihuni tidak unik untuk Palestina. Di Amerika, ujung selatan Afrika, Australia, dan Selandia Baru, pemukim kulit putih menghancurkan populasi lokal dengan berbagai cara, terutama genosida, untuk menciptakan kembali diri mereka sebagai pemilik negara dan menciptakan kembali diri mereka sebagai penduduk asli. Penerapan definisi ini, kolonialisme pemukim, ke kasus Zionisme sekarang cukup umum di dunia akademis dan telah memungkinkan secara politis bagi aktivis untuk melihat lebih jelas kemiripan kasus Israel dan Palestina dengan Afrika Selatan dan menyamakan nasib Palestina dengan suku Indian asli. Model baru ini menyoroti poin perbedaan yang signifikan antara ortodoksi perdamaian dan gerakan baru. Gerakan baru berkaitan dengan seluruh Palestina sejarah sebagai tanah yang membutuhkan dukungan dan perubahan. Dalam pandangan ini, seluruh Palestina adalah area yang telah dan sedang dikolonize dan diduduki dengan satu cara atau lain oleh Israel, dan di dalam area tersebut, Palestina tunduk pada berbagai rezim hukum dan penindasan yang berasal dari sumber ideologis yang sama, Zionisme. Ini menekankan khususnya hubungan antara ideologi dan posisi saat ini Israel tentang demografi dan ras sebagai hambatan utama bagi perdamaian dan rekonsiliasi di Israel dan Palestina. Hari ini, tugas yang lebih mudah adalah mengilustrasikan pandangan segar ini. Sejak tahun 2010, legislasi Israel di Knesset mengharuskan kesetiaan kepada negara Yahudi dari warga Palestina, mengkodekan diskriminasi informal. Sampai saat ini, dalam tunjangan kesejahteraan, hak atas tanah, dan kebijakan perekrutan kerja terhadap minoritas Palestina, secara jelas telah mengekspos Israel sebagai negara rasialis dan apartheid yang terang-terangan. Garis hijau yang menciptakan kelas berbeda dari Palestina, mereka di dalam Israel dan mereka di wilayah yang diduduki, perlahan-lahan menghilang karena kebijakan pembersihan etnis yang sama diimplementasikan di kedua sisi garis tersebut. Bahkan, penindasan yang lebih canggih terhadap warga Palestina di dalam Israel terlihat kadang-kadang lebih buruk daripada penindasan penduduk yang tinggal di bawah pemerintahan militer langsung atau tidak langsung di tepi barat. Akhirnya, gerakan baru tidak ragu untuk mendorong solusi yang bukan pilihan yang diinginkan oleh orang Israel, otoritas Palestina, PAK, atau elit politik barat, solusi satu negara. Pendeskripsian aktivis dan akademis terhadap Zionisme sebagai gerakan kolonialis pemukim dan negara Israel sebagai negara apartheid juga menentukan mekanisme perubahan. Bagi ortodoksi, mekanisme tersebut adalah proses perdamaian, seolah-olah Israel dan Palestina pernah menjadi dua negara independen dan Israel menginvasi sebagian Palestina, dari mana harus mundur demi perdamaian. Pendekatan baru mengusulkan dekolonisasi Israel, Palestina dan penggantian rezim Israel saat ini dengan demokrasi untuk semua. Ini menargetkan tidak hanya kebijakan negara tetapi juga ideologinya. Dari sudut pandang ini, penolakan Israel untuk membiarkan pengungsi 1948 kembali ke rumah dianggap sebagai posisi yang bersifat rasialis daripada pragmatis. Para aktivis baru menyuarakan dukungan mereka tanpa syarat terhadap hak pengungsi Palestina untuk kembali, dan mereka menyuarakannya lebih jelas, sepertinya, daripada beberapa pemimpin Palestina.
Dengan kata lain, pendekatan baru ini menawarkan pergeseran paradigma bagi gerakan solidaritas, yang diharapkan akan mendapat dukungan di kalangan mereka yang berkuasa, terutama mereka yang terlibat dengan pertanyaan Palestina dan perdamaian. Paradigma baru ini menawarkan analisis baru untuk situasi saat ini dan mengusulkan visi yang berbeda untuk masa depan. Banyak elemen dalam paradigma baru ini adalah ide-ide lama yang dapat ditemukan dalam Piagam PLO 1968 dan dalam platform kelompok aktivis seperti Abna al-Balad, Matspen, Front Populer untuk Pembebasan Palestina, dan Front Demokratik Rakyat untuk Pembebasan Palestina. Posisi-posisi ini diabaikan sepenuhnya oleh gerakan perdamaian ortodoks ketika mendukung setidaknya awalnya persetujuan Oslo dengan nama Realpolitik. Bahkan pada waktu ketika proses Oslo tampaknya menghasilkan beberapa perubahan di lapangan, itu pada dasarnya adalah penyelesaian yang mengabaikan nasib pengungsi Palestina dan minoritas Palestina di Israel dan tidak berkaitan dengan sifat rasialis negara Yahudi atau perannya dalam pembersihan etnis Palestina pada tahun 1948. Gerakan baru telah menciptakan kamus baru yang jika digunakan secara luas dapat membantu menggeser opini publik tentang subjek ini. Berikut adalah beberapa entry yang paling menggambarkan dan signifikan dalam bahasa baru ini yang digunakan untuk menganalisis situasi hari ini di Israel dan Palestina dan menggambarkan visi untuk masa depan. Dengan mengadopsi wacana baru, para aktivis dapat memperkuat komitmen mereka terhadap perjuangan melawan ideologi di balik penyalahgunaan dan pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel, baik yang terjadi di dalam Israel maupun di wilayah yang diduduki. Saya telah membagi entry menjadi 3 zona waktu yang berbeda. Satu zona berkaitan dengan cara perspektif aktivis alternatif melihat masa lalu secara umum dengan fokus khusus pada bagaimana mendefinisikan Zionisme dan tindakan Israel di masa lalu. Zona kedua berkaitan dengan definisi baru tentang Israel hari ini, terutama sebagai negara apartheid, dan implikasi untuk aktivisme, khususnya di luar Israel dan Palestina, dari definisi tersebut. Ini memicu percakapan yang sangat relevan tentang pentingnya dan peran gerakan BDS dan berbagai Israel Apartheid Week yang diselenggarakan di kampus-kampus di seluruh dunia. Zona ketiga berkaitan dengan masa depan, apa alternatif dari upaya yang suram dan tidak efektif untuk mendorong proses perdamaian berdasarkan solusi dua negara. Pandangan alternatif terhadap masa depan ini menggantikan istilah seperti proses perdamaian dengan dekolonisasi dan perubahan rezim serta membayangkan semacam solusi satu negara sebagai gantinya. 3 perspektif yang berbeda tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan ini masing-masing menjadi fokus pembicaraan Frank Barat dan saya dengan Noam Chomsky. Kami tidak memilihnya sebagai lawan bicara kami karena kami berpikir bahwa ia necessarily mewakili ortodoksi perdamaian, meskipun ia masih berlangganan pada beberapa asumsi dasarnya, tetapi karena kami merasa pandangannya tentang masalah ini sangat penting untuk mendorong diskusi tentang Palestina. The New Dictionary, Tepas. Penegasan kembali persamaan, Zionisme sebagai kolonialisme, kritis bukan hanya karena ini paling baik menjelaskan kebijakan Israel terkait Judaization di dalam Israel dan pemukiman di tepi barat, tetapi juga karena konsisten dengan cara awal Zionis memandang proyek mereka dan berbicara tentangnya. Verba Ibrani, Lehit Nahel, atau Lehit Yashev, dan kata benda Ibrani, Hitan Calut, dan Hitayasfut, telah digunakan sejak tahun 1882 oleh gerakan Zionis dan kemudian negara Israel untuk menggambarkan pengambil alihan tanah di Palestina. Terjemahan akurat mereka ke dalam bahasa Inggris adalah menetap, mengkolonialisasi, pemukiman, dan kolonisasi, secara berturut-turut. Zionis awal menggunakan istilah tersebut dengan bangga karena kolonialisme sangat positif diterima oleh publik pada saat itu, dan terus demikian hingga akhir Perang Dunia Pertama. Ketika nasib kolonialisme berubah setelah Perang Dunia Kedua dan kolonialisme mendapat konotasi kebijakan dan praktik Eropa yang negatif, gerakan Zionis dan kemudian negara Israel mencari cara untuk melepaskan diri dari terminologi Ibrani tersebut dari kolonialisme dan mulai menggunakan bahasa yang lebih universal dan positif untuk menjelaskan kebijakan mereka. Meskipun upaya giat ini untuk menyatakan bahwa Zionisme bukan bagian integral dari gerakan kolonialis universal, tidak ada jalan keluar dari pemahaman bahwa istilah-istilah Ibrani ini terkait dengan tindakan kolonisasi.
Menetap dianggap sebagai tindakan kolonisasi dalam kamus ilmiah dan politik abad ke-20 dan ke-21. Jadi tidak ada jalan keluar dari itu, meskipun gerakan Zionis dan kemudian negara Israel tidak menganggap ekspropriasinya tanah Palestina, seringkali disertai dengan pengusiran penduduk asli. Sebagai tindakan kolonisasi, orang lain melakukannya. Analisis melalui perspektif kolonialis juga menantang klaim Israel tentang kompleksitas, yang sekarang digunakan oleh sarjana Israel dengan putus asa untuk menangkal perbandingan yang tak terhindarkan antara situasi di Palestina dan di Afrika Selatan. Garis waktu historis memang tidak biasa, melibatkan proyek kolonialisme abad ke-19 yang diperpanjang hingga abad ke-21. Tetapi fitur dan solusi untuk proyek ini tidak unik, ini adalah narasi yang sederhana daripada kompleks. Meskipun waktu uniknya tanpa keraguan akan memerlukan penyelesaian yang kompleks, analisis ini jelas meskipun prognosis akan menuntut beberapa kecerdikan, karena dekolonisasi di abad ke-21 memang proyek yang kompleks. Tugas penting dalam hal ini adalah memperkenalkan pemahaman tentang kolonialisme ini ke kurikulum dan buku teks sekolah di Barat dan memperkuat penelitian tentangnya di universitas. Jika ini berhasil, media akan mengikuti jejaknya. Tugas ini tidak mudah, tetapi jika pesan ini disampaikan dengan efektif, kita kemudian dapat berharap bahwa setiap orang yang baik di Barat, seperti pada masa kolonialisme, tidak akan berdiri di pihak ideologi penindasan dan malah akan mengidentifikasi diri dengan korban dan menganggap perjuangan mereka sebagai anti-kolonialis. Wacana baru tertentu ini kemungkinan akan dicap sebagai antisemit oleh orang Israel. Tetapi saat ini, kritik apapun, bahkan yang ringan, terhadap Israel dianggap oleh negara sebagai seolah-olah antisemit, jadi sepertinya tuduhan potensial ini seharusnya tidak menghalangi kita dari menggunakan terminologi kolonisasi. Siapapun yang tidak berlangganan pada versi Israel tentang solusi dua negara dicurigai sebagai antisemit. Israel resmi menuntut dukungan mutlak terhadap versinya sehingga ketika sekretaris negara yang berkuasa tidak mencerminkan versi ini dengan tepat, mereka dikutuk sebagai antisemit. Versi Israel adalah negara Yahudi di sebelah dua Bantustan, dibagi menjadi 12 enklav di tepi barat, dan terkandung dalam ghetto besar di jalur Gaza, tanpa koneksi antara tepi barat dan jalur Gaza, dan dikelola oleh sebuah munisipalitas kecil di Ramallah yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Israel resmi bersikeras bahwa demi keamanan nasional, negara Palestina, jika diizinkan sama sekali, akan dibentuk sesuai dengan garis-garis ini. Saat ini, negara apartheid Israel literatur ilmiah yang membandingkan apartheid di Afrika Selatan dengan Israel baru saja mulai muncul. Para sarjana berani seperti Uri Davis menggunakan istilah tersebut cukup awal. Analisisnya pada tahun 1980-an adalah yang pertama kali mengekspos rezim tanah dan praktik hukum Israel di dalam garis hijau sebagai bentuk apartheid lainnya. Penelitian lebih lanjut telah menyoroti kesamaan dan perbedaan. Pengunjung pertama dari Afrika Selatan pasca apartheid, yang bersama-sama dengan mantan Presiden AS Jimmy Carter, sering menggunakan istilah tersebut. Meskipun tampaknya sejak awal mereka menyadari rezim yang diberlakukan kepada Palestina di tepi barat dan jalur Gaza dalam banyak hal jauh lebih buruk daripada apartheid di Afrika Selatan. Penelitian terbaru menunjukkan bagaimana kebijakan hukum, ekonomi, dan budaya Israel telah menjadi seragam di kedua sisi garis hijau. Apartheid de facto dan lebih tidak terlihat telah digantikan oleh legislasi rasialis di Knesset dan kebijakan diskriminasi terbuka. Mungkin versi apartheid yang berbeda, tetapi Israel tahun 2014 adalah negara yang memisahkan, dan mendiskriminasi secara terbuka berdasarkan etnis, yang dalam istilah Amerika akan menjadi ras, agama, dan kewarganegaraan. Sejak referensi terhadap apartheid menjadi umum di koridor kekuasaan maupun di antara para aktivis, kita dapat melihat mengapa kelompok inovatif aktivis di Kanada yang memulai Minggu Apartheid Israel di kampus universitas mereka sendiri menginspirasi begitu banyak orang lain di seluruh dunia untuk mengikuti jejak. Fenomena ini menjadi begitu merata, sekarang juga di Israel dan Palestina, karena sejalan dengan apa yang diketahui orang sedang terjadi di lapangan akibat pertumbuhan Gerakan Solidaritas Internasional, ISM. Ini telah menyediakan sumber informasi alternatif terhadap laporan yang terdistorsi dari media utama di Barat, terutama menarik perhatian publik di Amerika Serikat ketika Rachel Corrie, seorang aktivis muda dalam ISM, dibunuh dengan kejam oleh tentara Israel.
Minggu Apartheid menjadi titik fokus utama aktivitas tahunan bagi perjuangan di Palestina dan mereka telah mendapatkan dukungan dari kampus-kampus yang sebelumnya didominasi oleh lobi dan akademisi Zionis.